Ini masalah demonstrasi dari mahasiswa ya. Ya saya pikir kenapa takut di demo orang gitu ya. Waktu saya jadi gubernur juga buruh demo saya. Saya keluar, saya datang hadapin. Nah saya tanya maunya apa gitu loh. Saya terima maunya apa. Lalu saya jelaskan. Ketika mereka minta naik gaji, ya kita mesti jelaskan alasan kenapa nggak bisa penuhin misalnya gitu. Bukan dilarang ketemu. Misal contoh, Mas Wapres gitu ya. Ini kan nerima mahasiswa. Ya terima, supaya kita dengarkan. Apa tuntutannya? Tuntutannya juga wajar saja. Kenapa pemerintah mesti takut gitu loh? Tuntutannya apa? Penghematan. Nah kalau saya jadi presiden, kok langsung bubarin itu BGN itu. Badan Gizi Nasional untuk apa? Kita langsung gunakan saja sistem voucher digital gitu loh. Kayak minyak BBM. Kenapa nggak mau lakukan penghematan? Udah ada kajiannya kok. Cuma tinggal 2 saja, bukan cuma isu hapus pertalite terlalu ribut. Orang kan takut harganya naik, bukan soal pertalite, bukan pertalite-nya. Nah coba kalau cuma ada jual Dexlite dan Pertamax Turbo saja. Lalu masyarakat bagaimana? KTP kita kan, waduh, saya kadang-kadang heran gitu loh. Jangan mengalihkan penghematan, tapi yang lain dibiarkan gitu. Ya marah lah mahasiswa, saya aja bisa marah. Untung saya sudah bukan mahasiswa gitu loh. Ini contohnya apa? Saya kasih contoh gini. Waktu itu saya di Komisi 2 DPR RI. Saya sudah sampaikan dengan tegas. Buat apa bikin IKTP? Alasannya ini yang paling canggih, ada chip segala macam. Nanti single KTP, nggak perlu lagi kartu yang lain. Alasan macam-macam. Dulu saya usul, kenapa nggak pakai bank saja? Seluruh bank himbara, seluruh bank pembangunan daerah, semua orang mau tinggal di situ, tinggal daftar langsung pakai KTP. Bank lebih bagus dong. Langsung jalan, nggak perlu keluar uang. Tapi sudah, ngotot, mau IKTP. Oke, sekarang IKTP. Kalau udah ada IKTP, kenapa urus izin semua tidak gunakan IKTP? Kenapa tidak seperti Malaysia gitu loh? IKTP itu kan ada chip. Kenapa tidak subsidi barang yang banyak fraud, termasuk harga begitu jauh, kenapa tidak langsung di orang? Semua subsidi barang itu dipindahkan ke orang. Dalam bentuk apa? Ya tinggal voucher. Orang itu begitu beli dengan KTP itu, kita juga bisa bikin dilacak seperti apa. Orang yang dalam satu kartu keluarga, itu hanya boleh dapat 1. Yang lain bisa dikunci. Oh, Jakarta aja bisa kok kasih subsidi barang. Bagaimana menekan inflasi barang? Orang kok pengusaha pedagang mungkin ya. Takut dolar naik, takut harga minyak naik, barang udah naik gak mungkin turun. Bukan dia jahat. Mereka takut barang udah terjual, gak bisa beli lagi barang untuk dagang gitu loh. Nah lalu pemerintah caranya gimana? Bukan operasi pasar juga. Ya subsidi top up. Saya lakukan di Jakarta kok. Beli daging sapi 45.000. Harga pasar 85 saya top up. Nggak ada yang jual 120.000 lagi. Nah dengan gunakan IKTP ini, kita bisa lakukan semua sebetulnya. Ini tuntutan mahasiswa sederhana. Lalu semua anggaran yang katanya hemat, dibuka sampai satuan ketiga. Itu pasti orang akan percaya. Sampai satuan ketiga, setiap sen uang pajak yang dibayar, ini loh satuan ketiganya loh. Orang beli botol air kemasan berapa orang tahu. Buka di website. Lalu apa lagi bisa dilakukan? Presiden umumkan kepada mahasiswa. Mulai hari ini kita akan keluarkan Perpu bila perlu. Pembuktian terbalik harta pejabat. Silakan mahasiswa laporkan. Siapa yang hartanya nggak sesuai dengan pajak yang dibayar. Itu langsung dipecat. Bila perlu diproses hukum. Mahasiswa akan percaya gitu loh. Nah ini tuntutan-tuntutan ini yang harus kita penuhin. Bukan berarti dilawan gitu loh. Apalagi pakai pasukan cadangan. Waduh ini kan kok fungsi undang-undang dilanggar gitu loh. Kan kita udah sepakat dong ada demo. Yang depan tuh polisi. Nah ini model-modelnya saya khawatir sekali gitu loh. Nanti kita dituduh memprovokasi lah. Kita dituduh asing-asing lah. Mengalihkan udah hemat. Kalau udah hemat bukan begitu caranya gitu loh. Kalau udah hemat ya buktikan. Mana yang udah hemat keluarkan dong. Keluarkan di website. Seluruh satuan ketiga. Baru saya bisa percaya. Apalagi mahasiswa gitu loh. Satuan ketiga. Perjalanan dinas segala macam di mana. Kita nggak ada uang ini. Kita nggak ada uang gitu loh. Jangan cuma mengatakan ada under invoicing. Transfer pricing. Lalu satu pintu. Ya tangkapin yang under pricing. Mesti lihat dong. Yang orang under invoicing atau transfer pricing.
Biasa dong kalau saya ekspor barang ke Korea. Orang Korea jual lebih mahal ya biasa. Kecuali di Korea itu perusahaan saya atau ada hubungan dengan saya. Jadi mesti dibedakan. Jangan bangun opini-opini yang untuk mendukung tujuan tertentu gitu loh. Nah ini banyak hal lah kita ada main medsos mesti tahu. Ya saya terbuka sampaikan pada Anda juga gitu loh. Bahwa ini yang harus dilakukan. Kalau mau mendapatkan kepercayaan. Kepercayaan itu paling penting. Supaya orang nggak demo. Demo kenapa takut dihadapin? Ya terima aja. Anda mau apa? Bila perlu di live. Pakai YouTube, pakai TikTok. Apa pembicaraan di demo? Saya aja berani kok. Buruh begitu galak dulu. Saya terima. Sebagai wakil gubernur pun saya terima. Nah alangkah kerennya kalau Pak Mas Wapres terima tuh dari UI, dari UGM. Nggak usah banyak. Ini masalah demonstrasi dari mahasiswa ya. Ya saya pikir kenapa takut di demo orang gitu ya. Waktu saya jadi gubernur juga buruh demo saya. Saya keluar, saya datang hadapin. Nah saya tanya maunya apa gitu loh. Saya terima maunya apa. Lalu saya jelaskan. Ketika mereka minta naik gaji, ya kita mesti jelaskan alasan kenapa nggak bisa penuhin misalnya gitu. Bukan dilarang ketemu. Misalnya contoh, Mas Wapres gitu ya. Ini kan nerima mahasiswa. Ya terima, supaya kita dengarkan. Apa tuntutannya? Tuntutannya juga wajar saja. Kenapa pemerintah mesti takut gitu loh. Tuntutannya apa? Penghematan. Nah kalau saya jadi presiden, kok langsung bubarin itu BGN itu. Badan Gizi Nasional untuk apa? Kita langsung gunakan saja sistem voucher digital gitu loh. Kayak minyak BBM. Kenapa nggak mau lakukan penghematan? Udah ada kajiannya kok. Cuma tinggal 2 saja. Bukan cuma isu hapus pertalite terlalu ribut. Orang kan takut harganya naik. Bukan soal pertalite, bukan pertalite-nya. Nah coba kalau cuma ada jual Dexlite dan Pertamax Turbo saja. Lalu masyarakat bagaimana? KTP kita kan, waduh, saya kadang-kadang heran gitu loh. Jangan mengalihkan penghematan, tapi yang lain dibiarkan gitu. Ya marah lah mahasiswa. Saya aja bisa marah. Untung saya sudah bukan mahasiswa gitu loh. Ini contohnya apa? Saya kasih contoh gini. Waktu itu saya di Komisi 2 DPR RI. Saya sudah sampaikan dengan tegas. Buat apa bikin IKTP? Alasannya ini yang paling canggih, ada chip segala macam. Nanti single KTP, nggak perlu lagi kartu yang lain. Alasan macam-macam. Dulu saya usul, kenapa nggak pakai bank saja? Seluruh bank himbara, seluruh bank pembangunan daerah, semua orang mau tinggal di situ, tinggal daftar langsung pakai KTP. Bank lebih bagus dong. Langsung jalan, nggak perlu keluar uang. Tapi sudah, ngotot, mau IKTP. Oke, sekarang IKTP. Kalau udah ada IKTP, kenapa urus izin semua tidak gunakan IKTP? Kenapa tidak seperti Malaysia gitu loh? IKTP itu kan ada chip. Kenapa tidak subsidi barang yang banyak fraud, termasuk harga begitu jauh, kenapa tidak langsung di orang? Semua subsidi barang itu dipindahkan ke orang. Dalam bentuk apa? Ya tinggal voucher. Orang itu begitu beli dengan KTP itu, kita juga bisa bikin dilacak seperti apa. Orang yang dalam satu kartu keluarga, itu hanya boleh dapat 1. Yang lain bisa dikunci. Oh, saya Jakarta aja bisa kok kasih subsidi barang. Bagaimana menekan inflasi barang? Orang kok pengusaha pedagang mungkin ya. Takut dolar naik, takut harga minyak naik, barang udah naik gak mungkin turun. Bukan dia jahat. Mereka takut barang udah terjual, gak bisa beli lagi barang untuk dagang gitu loh. Nah lalu pemerintah caranya gimana? Bukan operasi pasar juga. Ya subsidi top up. Saya lakukan di Jakarta kok. Beli daging sapi 45.000. Harga pasar 85 saya top up. Gak ada yang jual 120.000 lagi. Nah dengan gunakan IKTP ini, kita bisa lakukan semua sebetulnya. Ya tuntutan mahasiswa sederhana. Lalu semua anggaran yang katanya hemat, dibuka sampai satuan ketiga. Itu pasti orang akan percaya. Sampai satuan ketiga, setiap sen uang pajak yang dibayar, ini loh satuan ketiganya loh. Orang beli botol air kemasan berapa orang tahu. Buka di website. Lalu apa lagi bisa dilakukan? Presiden umumkan kepada mahasiswa, mulai hari ini kita akan keluarkan Perpu bila perlu. Pembuktian terbalik harta pejabat. Silakan mahasiswa laporkan. Siapa yang hartanya nggak sesuai dengan pajak yang dibayar. Itu langsung dipecat. Bila perlu diproses hukum. Mahasiswa akan percaya gitu loh. Nah ini tuntutan-tuntutan ini yang harus kita penuhin. Bukan berarti dilawan gitu loh. Apalagi pakai pasukan cadangan. Waduh ini kan kok fungsi undang-undang dilanggar gitu loh.
Kan kita udah sepakat dong ada demo, yang depan tuh polisi. Nah ini model-modelnya saya khawatir sekali gitu loh. Nanti kita dituduh memprovokasi lah, kita dituduh asing-asing lah, mengalihkan, udah hemat. Kalau udah hemat bukan begitu caranya gitu loh. Kalau udah hemat ya buktikan, mana yang udah hemat keluarkan dong. Keluarkan di website. Seluruh satuan ketiga, baru saya bisa percaya, apalagi mahasiswa gitu loh. Satuan ketiga, perjalanan dinas segala macam di mana. Kita nggak ada uang ini. Kita nggak ada uang gitu loh. Jangan cuma mengatakan ada under invoicing, transfer pricing, lalu satu pintu. Ya tangkapin yang under pricing, mesti lihat dong. Yang orang under invoicing atau transfer pricing, biasa dong kalau saya ekspor barang ke Korea, orang Korea jual lebih mahal ya biasa. Kecuali di Korea itu perusahaan saya atau ada hubungan dengan saya. Jadi mesti dibedakan, jangan bangun opini-opini yang untuk mendukung tujuan tertentu gitu loh. Nah ini banyak hal lah kita ada main medsos mesti tahu. Ya saya terbuka sampaikan pada Anda juga gitu loh. Bahwa ini yang harus dilakukan kalau mau mendapatkan kepercayaan. Kepercayaan itu paling penting. Supaya orang nggak demo. Demo kenapa takut dihadapin? Ya terima aja. Anda mau apa? Bila perlu di live. Pakai YouTube, pakai TikTok. Apa pembicaraan di demo? Saya aja berani kok. Buruh begitu galak dulu, saya terima. Sebagai wakil gubernur saya terima. Nah alangkah kerennya kalau Pak Mas Wapres terima tuh dari UI, dari UGM. Nggak usah banyak. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.